Halo sobat pecinta tanaman karnivora, balik lagi bersama saya di Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini di channel saya ingin membahas nih, di depan Anda ada tanaman kantong semar atau tanaman Nepenthes. Nah, tanaman Nepenthes atau kantong semar ini termasuk salah satu dari tanaman karnivora. Nah, seperti ini trapnya dia bikin kantong ya, membentuk kantong trapnya, dimana kantongnya ini nanti ada air isinya biasa di dalamnya. Itu nanti kalau misalnya serangga masuk ke sini seperti nyamuk, lalat, tawon atau apapun lah yang cukup masuk ke kantongnya dia akan tenggelam di sini dan tidak bisa keluar lagi. Nah, seperti contohnya ini, kita coba lihat yang ini ya. Ini udah kering nih saudara, ntar tunggu sampai coklat baru saya gunting, biasanya itu maintenance-nya ya. Nah, ini kalau dilihat itu di dasar yang hitam-hitam. Yang hitam itu adalah bangkai-bangkainya. Nah, seperti itu ada semut kecil itu masuk nyemplung. Jadi yang di dalam itu semut atau apapun lah itu yang sudah dicerna di dalam si kantong ini. Jadi ini kalau buat serangga mungkin ini adalah lubang neraka mungkin ya. Jadi sekali masuk nggak bisa keluar. Nah, tanaman Nepenthes ini termasuk tanaman yang cukup digemari ya, karena banyak sekali jenis Nepenthesnya. Apalagi kita di Indonesia itu terkenal dengan spesies kantong semar atau Nepenthes yang banyak sekali. Nah, kalau saya, karena saya tinggal di dataran rendah, jadi ini koleksi saya hanya sekedar Nepenthes dataran rendah. Jadi kalau Anda lihat ini Nepenthes gracilis ya, yang kecil-kecil kantongnya tapi tumbuhnya tinggi sekali tuh kalau dibanding yang lain. Masing-masing punya ciri khasnya masing-masing sih. Kalau Nepenthes itu dari kantongnya biasa berbeda antara satu yang lain. Ini Nepenthes rafflesiana, dimana ini terkenal dengan lehernya yang panjang dan topinya yang seperti ini. Nah, kemudian juga ada hybrid, ini Nepenthes kucingensis. Ini juga Nepenthes neglecta. Jadi banyak sekali variasi-variasi kantong dari si tanaman kantong semar ini sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin merawat kantong semar, kalian harus tahu dulu. Jadi kantong semar itu dibagi menjadi 2, bahkan 3. Jadi kantong semar dataran rendah yang biasa dibilang lowland seperti saya punya ini, kebanyakan Nepenthes dataran rendah di sini karena gampang rawatnya ya. Karena suhunya cocok dengan tempat saya merawat. Jadi ini Nepenthes lowland. Kemudian yang kedua adalah Nepenthes intermediate. Kemudian yang ketiga adalah Nepenthes highland, dimana itu Nepenthes yang biasanya kita temukan di dataran tinggi, bukan di Jakarta. Nah, apakah bisa memelihara Nepenthes highland di lowland dan sebaliknya? Bisa-bisa saja, tapi sangat sulit sekali dan itu Anda harus benar-benar ahli. Jadi kalau misalnya ambil contoh ini Nepenthes saya dataran rendah ya, lowland. Saya mau pelihara Nepenthes highland. Nah, itu mungkin saya harus bisa pasang misting dengan misting beberapa menit sekali, sehingga suhunya kita buat sama seperti di highland. Jadi PR sekali. Bahkan mungkin ada beberapa penghobi yang rela piara Nepenthes highland dimasukin ke indoor, kemudian dikasih AC. Ya namanya juga hobi ya, tapi itulah kalau kita misalnya memaksa, ya begitulah caranya. Tapi kalau misalnya enggak, itu juga bisa kita akali misalnya dengan hybrid. Jadi misalnya Nepenthes ambil contoh lah Nepenthes rafflesiana, kita kawinkan dengan Nepenthes dataran tinggi seperti Nepenthes izumae misalnya. Nah, jadi Nepenthes rafflesiana x izumae mungkin anaknya kalau kita semain dari biji itu kita bisa paksa dia supaya dia tinggal di lowland. Tapi kalau misalnya nggak bisa, biasanya dari seedling itu kelihatan setelah dia tumbuh, pertumbuhannya akan sangat lambat sekali. Jadi kalau misalnya Anda mau mencoba, ya lebih baik dari seedling, karena kalau dari seedling itu biasanya tanaman bisa lebih adaptif. Jadi kalau misalnya Anda tiba-tiba beli langsung Nepenthes highland yang berukuran besar, dipaksa pindah ke lowland, itu resikonya sangat riskan sekali.
Nah, ini adalah contoh Nepenthes lowland saya. Nah, kemudian cara memeliharanya gampang atau mudah. Jadi, yang pertama Anda mesti tahu, ketika Anda beli tanaman Nepenthes kantong atau kantong semar ini, apalagi biasanya kalau online ya. Jadi kadang ada yang misalnya kita beli sudah berkantong banyak seperti ini. Nah, setelah Anda beli beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, bisa saja itu Nepenthes Anda nanti seperti ini, botak, tidak ada kantung sama sekali. Nah, tapi apakah Nepenthes itu berarti jelek ataupun kualitasnya jelek? Ya enggak. Kalau ini berarti dia lagi adaptasi dengan lingkungan Anda. Bahkan yang seperti ini pun, kalau misalnya dia sudah beradaptasi dengan baik, dia tidak menutup kemungkinan akan sebesar kantong-kantong seperti di sana. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda beli misalnya online, Anda cuma dapat begini. Yang penting ini tanaman segar ya. Bagi saya ini tanaman segar. Ini juga lagi ada kantung baru. Ya ditunggu saja, dirawat dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, nanti dia pasti bakal berkantong besar seperti di sana. Nah, tapi yang kayak begini ya, sorry jatuh tadi, kita lanjut lagi ya. Nah, oh iya, saya lupa kasih tahu, kalau Anda beli online, lebih baik Anda tanyakan. Kalau saya sih, saya lebih suka tanaman yang seperti ini. Jadi ini tanaman yang kebanyakan dari seedling ya. Karena kalau dari seedling bentuknya beda nih. Ambil contoh seperti ini. Saya akan kasih contoh tanaman yang kalau dari stek. Nah, kalau dari stek ini seperti ini nih. Nah, ini dari stek. Jadi tanamannya agak tuh dari batang seperti ini dia keluar. Jadi agak kurang enak dipandang sih kalau saya. Kemudian yang ini juga nih. Nah, seperti itu. Ini lagi bertunas ya. Stek. Ini dari stek. Jadi tanaman dari stek tuh ya seperti itu. Kalau ini dari seedling ya. Ini juga dari seedling. Jadi kalau yang dari seedling apa ya, lebih enak dilihat lah istilahnya. Nah, oh iya, saya lupa kasih tahu juga, kalau Anda mau cek Nepenthes itu lowland atau highland, bisa cek di link yang saya kasih ya, seperti yang ini. Nah, di link ini biasanya saya mengecek misalnya kalau saya mau beli Nepenthes ataupun mau beli bibit, mau numbuhin bibit, misalnya ada bibit Nepenthes Boschiana X Meriliana, saya akan cek dulu. Jadi kira-kira ini bisa nggak kita tumbuhin biji tersebut di tempat kita. Nah, di web ini Anda bisa cek dari misalnya Nepenthes Rafflesiana, dia ada di ketinggian berapa, termasuk Nepenthes lowland atau Nepenthes highland. Nah, Anda bisa cek sendiri. Jadi kira-kira bisa apa enggaknya itu adalah patokan saya dalam saya menyemai bibit Nepenthes. Tapi ya kalau misalnya ada bibit yang bagus, ya kenapa kita nggak coba kalau kita mau semai dari awal. Nah, balik lagi ke dalam semaian seperti ini ya. Jadi kalau dalam kita menyemai, ini Nepenthes mirabilis. Kalau Anda lihat, jadi ini Anda lihat nih Nepenthes mirabilis ini tadi saya lihat sudah ada yang sprout. Ini saya semai tanggal 22 dan ini baru tanggal 4. Jadi belum nyampe 2 minggu dia sudah ada yang sprout. Kemudian ada juga Nepenthes gracilis. Ini biasanya Nepenthes gracilis tuh paling sebentar lagi lah sprout. Jadi ada sebab juga kenapa Nepenthes mirabilis dan Nepenthes gracilis itu harganya lumayan relatif murah ya, karena ya dia sproutnya cepat sekali. Ini kurang lebih dari 2 minggu ini sudah sprout. Nah, kemudian ada yang bertanya, kalau misalnya seedling seperti ini, kapan harus segera dipindah? Sebenarnya ini juga harusnya sudah saya pindah ya, karena kalau Anda lihat ini ada beberapa nih yang mulai rebutan, saking sumpeknya. Ini sih nggak kena matahari, karena kalau Anda lihat ini hijau. Jadi ini saya asumsikan mereka ini pasti rebutan air. Jadi ini harus segera di repotting sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, bandingkan ya, ini
saya juga mau kasih penjelasan. Misalnya ini Nepenthes gracilis, ini umurnya sama dengan si ini, berbarengan pas nyemai, sproutnya juga lebih cepat gracilis. Kemudian di sini ada Nepenthes truncata ya. Nah, inilah yang jadi perbedaan si truncata ini. Saya ingat semai sekitar bulan 11 tahun lalu. Ini ukurannya baru segini nih. Ini udah bulan berapa ya? Udah hampir bulan 8. Udah hampir mau setahun nih malahan nih. Udah 10 bulan ya masih segini aja. Jadi ya apa ya namanya ya? Jadi dalam Nepenthes itu bervariatif juga. Jadi ada yang numbuhnya di tempat saya, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Itu biasanya adalah yang jenis-jenis hybrid ya. Jadi kalau memang kita mau maksa dia jenis hybrid seperti ini juga jenis ventricosa black peristom, tapi ini XOP. Jadi saya tidak tahu, tapi ini katanya adalah silangan dari Nepenthes luar. Jadi ini saya berharap dia disilang sama Nepenthes dataran rendah juga. Karena kalau dia ini kan ventricosa ini masuk ke Nepenthes dataran tinggi ya. Jadi kalau misalnya kesilangnya sama Nepenthes dataran tinggi juga, ya semayannya bakalan jadi boncel lama tumbuh dan sulit beradaptasi. Tapi sejauh ini sih kalau dilihat pertumbuhannya bagus, karena banyak yang sprout juga dan kayaknya nggak ada yang kena sampai sunburn juga. Jadi kayaknya saya asumsikan ini oke lah, bisa adaptasi di Jakarta di panasnya suhu seperti ini. Nah, jadi seperti ini Nepenthes adriani X Nepenthes alata Giant X truncata. Nah, kalau Anda lihat ini tuh, ini saya semai dari bulan berapa nih? 11/4/2020. Kemudian ini 4 bulan dan dia baru sprout seperti ini. Tuh, Anda lihat. Jadi kalau Nepenthes, misalnya Anda semai biji Nepenthes 2 bulan 3 bulan udah bilang, waduh gagal nih. Ini aja semaian saya yang berusia 4 bulan dan dia baru sprout tumbuh seperti ini. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita semai Nepenthes ya numbuhnya itu bervariasi. Nah, kalau bagi pemula saran saya adalah semai Nepenthes gracilis, Nepenthes ampullaria. Itu 2 mingguan juga biasanya udah mulai sprout. Seperti Nepenthes globosa dan juga Nepenthes ampullaria itu biasanya sproutnya cepat sekali. Jadi 4 jenis yang saya jelaskan tersebut, gracilis, mirabilis, globosa dan juga ampullaria, itu sproutnya cepat sekali kalau Anda tinggalnya di daerah dataran rendah seperti saya. Nah, jadi pahami dulu di link yang saya berikan tadi sebelumnya di atas, Nepenthes Highland dan Lowland. Jadi sesuaikan dengan tempat Anda. Kalau misalnya Anda tinggal di Highland, ya Anda kalau sebagai pemula lebih baik saya sarankan cari Nepenthes Highland. Sebaliknya jika Anda di dataran rendah, ya Anda carilah Nepenthes dataran rendah sebagai proses belajar Anda. Nah, kalau seedling seperti ini, kayak tadi saya bilang, supaya dia nggak rebutan nutrisi ya di repotting. Ada beberapa yang sudah saya repotting di sana, tapi saya lagi nggak ada waktu ya. Jadi ya itu akan saya kerjakan sih, itu PR sih kalau misalnya. Jadi kalau kita semai seedling ya ini PR kita lah, kita pindahkan supaya dia pertumbuhannya lebih cepat. Sebagai perbandingan, ini adalah Nepenthes globosa yang sama-sama satu semaian. Ini udah saya pisahkan beberapa ya. Jadi ini yang kemarin penuh sekali tempatnya sampai rebutan nutrisi. Nah, kemudian saya bikin percobaan. Ini Nepenthes sama seperti yang tadi. Ini saya kasih dia pot sendiri. Anda lihat pertumbuhannya yang dikasih pot sendiri ini rata-rata sama semua, sudah sebesar ini. Jadi sebenarnya kalau dari seedling itu, kalau Anda ada waktu, Anda sering-sering repotting lah kalau misalnya dia sudah terlihat penuh. Seperti kalau seedling kan kita nggak tahu, kalau misalnya sproutnya seperti ini nanti dia sudah besar ya, siap-siap saja Anda pindahkan seedlingnya supaya dia nggak berebut nutrisi dan pertumbuhan juga otomatis akan lebih cepat. Nah,
Jadi itu saja tema saya kali ini mengenai tanaman Nepenthes. Jika Anda tertarik mulai belajar memelihara tanaman Nepenthes, bisa mulai dengan dari seedling dulu yang murah. Mumpung saya lagi ada biji fresh nih, Mirabilis, Gracilis, ampul dan Globosa. Itu biasanya jenis yang paling gampang sprout ya, jadi sangat cocok dan disarankan untuk pemula. Bisa langsung aja ke web saya, itu sekedar promosi sedikit. Tetapi tips saya yang terakhir nih, jangan pernah Anda membeli Nepenthes yang asalnya dari cabutan alam. Kalau nggak percaya, Anda boleh buktikan sendiri. Kalau Anda beli cabutan alam memang harganya relatif lebih murah, tetapi Anda akan kesulitan sekali dalam adaptasi tanaman tersebut ke lingkungan Anda. Namanya di alam itu pasti sesuai dengan habitatnya lah, kantongnya pasti besar, dan juga suhunya juga kita nggak mungkin lah bikin lingkungan kita sama seperti kayak kondisi di alam, itu sangat sulit sekali. Jadi lebih baik Anda ya beli yang sudah rawatan dari seedling, atau Anda mulai belajar rawat dari semai biji. Nah, kalau misalnya si Nepenthes mirabilis ini, kenapa saya sarankan untuk pemula? Karena selain tumbuhnya cepat, selain sproutnya dia cepat, tadi relatif kurang dari 2 minggu sudah sprout, dia besarnya juga cepat sekali, sekitar 6 bulan mungkin sudah agak besar ya kalau mirabilis. Jadi sangat cocok untuk pemula. Makanya dan juga tanaman Nepenthes mirabilis itu kalau di dataran rendah itu bandel sekali. Mau medianya kebecekan kayak mau agak kering sedikit kayak, dia pasti bakal bertahan hidup. Maksudnya dia paling bandel lah, bertahan hidupnya paling lama. Nah, itu saja. Jadi usahakan jangan pernah membeli Nepenthes yang asalnya dari cabutan alam. Oke, sekian saja informasi dari saya dan tips saya kali ini mengenai tanaman Nepenthes. Sampai jumpa di video saya yang lainnya yang membahas biasanya nanti seputar kaktus dan tanaman karnivora. Jadi stay tune terus di channel saya tentunya. Jangan lupa subscribe guys. Oke, thank you dan terima kasih.